Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu an. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam anna Allah Ta'ala wajibul wujud wal qidam wal baqa. Mukhalifun li khalqihi ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassis. Wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa tajibu lahu al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalam. وكونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا متكلما ويستحيل عليه تعالى العدم والحدوث وطروء العدم والمماثلة للحوادث والافتقار إلى المحل والمخصص والشرك وكذا يستحيل عليه جل وعز العجز والكراهة والجهل والموت والصمم والعمى والبكم ويجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه والدليل على وجوده تعالى وجود العالم ولو لم يكن قديما لكان حادثا ولو لم يكن باقيا لم يكن قديما ولو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثلهم ولو لم يكن قائما بنفسه لاحتاج إلى المحل وإلى مخصص ولو افتقر إلى محل لكان صفة ولو يحتاج إلى مخصص لكان حادثا ولو لم يكن واحدا لكان مقهورا ولو لم تجب له تعالى القدرة والإرادة والعلم والحياة لما كان شيء من خلقه ولو لم يتصف بالسمع والبصر والكلام لكان ناقصا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولو لم يكن فعل الممكنات وتركها جائزا لانقلبت الحقائق وقلب الحقائق محال وأما الرسول عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والكتمان ويجوز في حقهم ما يجوز في حق سائر البشر لكن مما لا يؤدي إلى النقص في مراتبهم العالية كالمرض ونحوه والدليل على صدقهم المعجزات ولو لم يكونوا أمناء لكانوا خائنين ولو لم يبلغوا لكانوا كاتمين وذلك محال ودليل جواز الأعراض عليهم وقوعها بهم مشاهدة لأهل زمانهم ونقلت إلينا بالتواتر وبالتوفيق. Kemudian kita beralih ke syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain. Amin. Walamma kana khatarul jahli bil aqaidi 'aziman wa idkhalul juz'iyyati fiha tahta al-kulliyati 'asiran lam yaktafi al-mu'allifu bi dhikri wujubil wujudi an dhikri ma ba'dahu min al-qidami wal baqa'i wa ma ba'dahuma mimma yastalzimuhu wujudul wujud. Jadi karena masalah akidah itu dengan malzum saja, dengan meninggalkan lazim, karena perkataan beliau sebelumnya wajibul wujud itu yalzamu minhu al-qidam wal baqa wasairu as-sifat atau baqiyatu as-sifat. Faqala atifan al-lazima wa huwa al-qidam wal baqa ala malzumihima wa huwa ma sabaqa walil khasi 'alal 'ami kadzalika. Oleh karena urusan akidah ini urusan yang sangat penting, tidak cukup untuk menyebutkan malzum saja, maka beliau menyebutkan lazimnya, lazim daripada sifat wajibul wujud, yaitu sifat qidam dan baqa. Jadi atof di sini atof min babi atfi al khasi al am atau min babi atfi al lazimi al malzum. Lazim di sini qidam baqa atau dia itu khas kepada malzum, yaitu wajib wujud, atau itu juga dinamakan dengan am, di anahu a'am min afrodihi. Nanti akan dijelaskan wajhul a'amnya. Ini fa in qulta fama wajhu istilzami wujubil wujudi lahuma, apa alasan atau wajah dari istilzam wajibul wujud kepada sifat qidam dan baqa.
Qultu, jawabannya, li'annahu kama sabaqa nafyu qabulil intifa wal kidamu nafyun makhsusun. Idh huwa nafyul adami sabiq wal baqa'u nafyun makhsus. Idh huwa nafyul adami al-lahiki. Wa minal wadihi anna nafyal mutlaqi yastalzimu nafyal muqayyad. Jadi karena ta'rif dari wujud atau wajibul wujud itu adalah nafyu qabulil intifa, sedangkan kidam itu maknanya nafyun maksus, yaitu nafyul adami sabiq, dan baqa adalah nafyun maksus, yaitu nafyul adamil lahik, maka ya sudah jelas bahwasanya nafyu qabul intifa itu a'amu min nafyu al-adam as-sabiq dan nafyu al-adamil lahik gitu. Jadi ya yastalzimu gitu, dan a'am juga. Wa in syi'ta qulta min babi atfil khas 'alal am wa bayanuhu anna wujubal wujudi fi quwwati qadiyatin qailatin la adamun. Atau juga bisa kamu mengatakan bahwasanya atful kidami wal baqa ala wajibul wujud min babi atfil khasi 'alal am. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya bahwa sifat wajibul wujud itu sama seperti perkataan kamu la adamun. La adamun. Wal kidamu nafyun li adamin maksus. Dan kidam itu adalah menafikan ketiadaan yang terkhususkan, yaitu yaitu adamu as-sabiq, nafyu adam as-sabiq. Fahuwa kafardin min afradi wujubil wujud. Fasahha annahu min babi adfil khas 'ala al-'am awil lazimi 'ala al-malzum kama dzakarahu syekhu fi syarhi as-sura wajhuhu kama taqaddam. Jadi ya sudah jelas lah ya, sebagaimana yang dijelaskan di syarh surah Imam Sanusi. Wa al fil wujudi wa ma ba'dahu mu'aqibatun lid dhamir. Ay wajibun wujuduhu wa qidamuhu wa baqa'uhu. Al di lafad al wujud, wajibul wujud, wa ma ba'dahu ay al qidam wal baqa, itu namanya al mu'aqibah lid dhamir. Mu'aqibah itu sebagai pengganti daripada isim dhamir. Takdirnya bagaimana? Takdirnya wajibun wujuduhu ay wujudu Allahi wa kidamuhu wa baqa'uhu wa yahtamilu ay yakuna aidan 'alal wujud. Kan bisa juga domirnya itu kembali kepada lafadz wujud. Takdirnya bagaimana? Wal makna wajibu kidamil wujudi wa baqa'il wujudi. Li'annal kidama kama qila istimrarul wujudi fil madi ila ghairi nihayatin. Kama annal baqa'a istimrarul wujudi fil mustaqbali ila ghairi nihayatin. Fahuma sifatani lil wujud. Karena sifat kidam sebagaimana ditakrif atau ala ta'rifin inda ba'dil ulama istimrarul wujud fil madi. Jadi sebagai sifat ya, sifatnya wujud itu fil madi ila ghairi nihayah. Dan pokok juga istimrarul wujud fil mustaqbal ila ghairi nihayah. Jadi baqa dan kidam itu adalah dua sifat dari wujud. Maka yahtamil jaza an yakuna dhamir itu kembali kepada al-wujud.
Fa in qulta al-qidam wal baqa'u sifatani salbiyatan inda syekh. Fama baluhu sakata an tafsirihima fi hadhihi al-aqidati ma'a ihamihima معنى القدم والبقاء في حق الحادث إذ هما توالي الأزمنة على الموجود كما يقال أرجن قديم سيما والعقيدة وضعت لمن يسرع إلى ذهنه هذا المعنى المستحيل في حق الله تعالى من العوام. Ada pertanyaan. Qidam dan baqa adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu sifat yang menafikan, sifat nafiu, adami. Jadi adamu al-qasri atau adamu an-naqsi anillah. Salbu sifat an-naqs anillah. Kemudian fama baluhu sakata an tafsirnya. Kenapa di matan ini beliau tidak menjelaskan arti daripada atau ta'rif ya daripada qidam dan baqa, yang mana kalau dia tidak diterangkan itu akan menyebabkan ilbas ya, iham, menyamarkan. Jadi orang itu bisa keliru memahami sifat qidam dan baqa kalau tidak dijelaskan. Karena ada juga sifat atau zat yang hadis, yang alam itu disifati juga seperti sifat ini qadim. Seperti contohnya di Al-Qur'an kal urjunil qadim. Tahu ya, penggunaannya itu digunakan juga untuk zat hadis. Nah, jadi kenapa kok tidak dijelaskan gitu? Sedangkan orang awam itu perlu sekali untuk dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan nanti bisa salah paham. Jawabannya qultu la'allahu ittakala ala ma bayyanahu fi ghairi hadhil aqidah min mu'allafati. Ya mungkin beliau ini sudah mencukupkan dengan apa yang sudah dijelaskan di kitab beliau yang lain. Nah, jadi ini juga pesan ya bagi orang yang membaca satu kitab, itu jangan cuma baca satu kitab saja. Jadi kalau misalnya kurang jelas itu murojaah ke kitab lainnya gitu. Apalagi yang ditulis oleh sama muallif gitu, atau ya atau ringkasan beliau atau asal dari kitab itu. Jadi untuk saling melengkapi kitab ini. Tidak jelas di kitab ini, mungkin dijelaskan di kitab lainnya. ثم قال فإن قلت أيقدح في معرفة الله تعالى اعتقاد كونهما ثبوتيتين كقول الأشعري في البقاء أنه صفة معنى وعبد الله ابن سعيد ابن كلاب في القدم كذلك. Ini dua-duanya, ini Imam Asy'ari, Imam Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab itu min ahli sunnah ya, dua-duanya. Dan kila bi anna Abdullah bin Sa'id ini Syekhu Daud Al-Zahiri sama Syekhu Al-Harith Al-Muhasibi. Inti dari permasalahan yang dijelaskan di sini adalah apakah tidak meyakdahu fi ma'rifatillahi ta'ala i'tiqadu kaunihima thubutiyataini. Apakah tidak menyalahi ya, atau tidak apa ya bahasa Indonesianya, yakdahu fi ma'rifatillahi ta'ala i'tiqadu kaunihima thubutiyataini. Jadi menurut pandangan Imam Sanusi, sifat qidam wal baqa
itu kan salbiyah. Sedangkan menurut Imam Asy'ari dan Abdullah bin Sa'id itu sifat tumaknan, yaitu sifat wujudi. Apakah tidak mempengaruhi gitu ya perbedaan ini di dalam akidah gitu? Jawabannya qultu dhahiru i'tina isyaikhi fi tafsirihima fi aqaidihi bi annahuma salbiyatani annahu qadihun indahu ay inda Imam As-Sanusi listihalati kaunihima minal ma'ani wa huwa al-jari 'ala al-qawli bi anna al-jahla bisifati jahlun bil mawsuf. Jawabannya ya, ya zahirnya ya. Zahir daripada tulisan-tulisannya Imam Sanusi di dalam ta'rif sifat qidam wal baqa, bahwasanya kedua-duanya salbiyah, apa yang ditafsirkan oleh dua ulama tadi itu bisa mempengaruhi dalam bab akidah ini menurut pandangan Imam Sanusi. Kenapa? Karena kalau menurut beliau, kalau salbiyah itu kan salbu sifati naqsin anillah minal minaz zawal wa minal fana gitu. Jadi kalau sifat wujud, kalau wujud kan berarti ada, jadi tanakut gitu. Wa huwal jari 'alal qawli bi annal jahla bis sifati jahlun bil mausuf. Wa huwa ay dhahiru i'tina isyaikh Sanusi itu mabniyun ala, itu terbangun atas kaidah yang mengatakan bahwasanya al-jahlu bis sifah jahlun bil mausuf. Kalau tidak tahu sifat, maksudnya ya salah tadi kan. Jahlu di sini kan salah mengartikan, itu bisa mengakibatkan salah juga dalam memahami mausuf, yaitu Allah itu. Tapi di sini ada ta'likan dari muhakkik. Intinya itu selagi tidak menafikan sifat wajib, sifat kidam dan bako daripada Allah, hanya berbeda pada menafsiri arti daripada dua sifat tersebut, itu tidak masalah. Jadi la yadur gitu. Wa in khalafa fi ba'di khususiyah. Maka fa in kulta qawluhu wajibul wujudi wal qidami wal baqa yaqtadi itlaq qasmil wajibi 'ala Allah ta'ala wa annahu min asma'ihi ma'a anna as-sahiha anna asma'ahu tauqifiyah. Di dalam perkataan matan ini, wajibul wujudi wal qidami wal baqa, itu yaktadi itu memunculkan suatu kesimpulan bahwasanya itlaqal ismil wajib 'ala Allah ta'ala. Jadi boleh menurut dohir matan ini mengucapkan lafaz wajib ila akhirih kepada Allah Ta'ala, wa annahu min asma'ihi, dan yang difahami dari ibarat ini itu bahwasanya sifat wajibul wujud ila akhirih itu min asma'ihi ta'ala. Sedangkan pendapat yang benar gitu ya, jadi muqabilnya yang sahih itu kan berarti dhaif, bahwasanya yang pendapat yang benar itu asma Allah tauqifiyah. Ini tentang asma Allah itu ada berbeda pendapat, apakah boleh mengucapkan suatu kalimat kemudian dijadikan untuk nama kepada Allah, sedangkan kalimat ini tuh
fi maqami madhi, jadi yufidu al-madh, dan juga la yuhimu naqson. Nah, itu mahal khilafnya ya. Jadi di kalimatu madhin wala tuhimu naqson. Itu ada dua pendapat. Ada pendapat jumhur mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Karena asmaullah itu tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya harus ada nas yang menyatakan isim tersebut. Imma min Quran, au sunnah mutawatirah, au al-ijma. Lah, apakah bisa sunnah yang ghair mutawatirah, misalnya sahihah misalnya. Nah, itu juga khilaf. Kalau dikatakan asmaullahi itu min babil akidah, maka tidak boleh. Kalau dikatakan asmaullahi min babil amal, kayak fikih gitu, ya boleh gitu. Yakfidhon. Kemudian pendapat yang lain mengatakan boleh itlaku ismin alladhi sabaqa wasfuhu ilallahi ta'ala, ya tanpa harus ada nas warid dari syariat. Itu pendapatnya Al-Qadhi Al-Baqilani. Qadhi Baqilani. Selagi tadi ya, fi maqami madhin wala yuhimu naqson. Kalau selain itu, ya bil ijma' la yajuz. Jawabannya, qultu kathiran ma yajri hadha min fi kalamil mutakallimin wala a'lamu lahum mustanadan fabhath anhu. Jadi beliau menyerahkan alasan ini kepada baca ya. Jadi ya silakan dicari sendiri itu. Banyak beliau menemukan, iya emang banyak ulama yutlikuna ala Allah Ta'ala isman lam yarid bihi an-nasu wal ijma'. Jadi ya alasannya itulah. Kalau dibaca di ta'likannya di bawah itu, ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau mazhabnya Abul Hasan Asy'ari itu tidak boleh ya. Itlaku ismin lam yarid bihi asyar'u. Kalau menurut Al-Qadhi Baqilani itu boleh gitu. Tuh, dohirnya begitu dia. Dalilnya ya karena adamu wurudi annas wal aslu madama fi maqamil madhi wa la yuhimu al naqas fa yajuzu gitu. Thumma qala fa in qulta hal min asma'ihi al qadim wal baqi. Terus pertanyaan, apakah di antara asma Allah itu qadim dan baqi? Jawabannya amma al baqi fa na'am. Wa amal qadim fa fihi khilafun asyara ilaihi syekhu fi syarhi as-sughra. Kalau baqi, ya min asma'ihi baqi. Gimana tuh di ada gak di Al-Quran? Ada kayaknya. Al-Baqi. Kalau qadim itu khilaf, ada khilaf. Nah, ada diterangkan di syarhu Ummil Barahin. Ya yarji'u ila khilaf sabik ya. Boleh atau tidaknya itu. Fa in qulta hal, tapi ada juga yang mengatakan waridun ini. Waridun fi hadis bahwa itlaku ismil qadim ala Allah. Jadi ya boleh. Itu menurut Ba'din. Menurut yang lain itu tidak boleh. Ya khilaf. Fa in qulta hal li taqdimil qidami 'ala al-baqa'i wajhun. Apakah ada nukta, apa alasan gitu, didahulukannya sifat kidam daripada sifat baqa? Jawabannya
Na'am, li'annahu kadalil wal baqa wal baqa'a kal madlul. Wad dalilu qabla al madlul. Idh kullu ma thabata kidamuhu istahala adamu. Wa li'annahu tanzihul wujudi anil awwaliyati wal iftidah. Kama anna al baqa'a tanzihuhu anil akhiriyati wal iftitah. Ya, ada alasan atau nuktah wajhun di situ. Karena kidam itu seperti dalil, bako seperti madlul. Wad dalil muqaddamun alal madlul. Jadi harus tahu dalilnya dulu, baru tahu apa yang ditunjukkan hal tersebut. Harus tahu lafadznya, baru tahu apa musammanya gitu. Siapa ini namanya? Namanya Zaid. Yang mana itu? Ya, itu. Idh kullu, ini dalil. Dalil sama madlulnya. Idh kullu ma thabata kidamuhu istahala adamu. Ini kaidahnya. Jadi kaidahnya setiap yang bersifat qadim itu mustahil akan tidak ada. Qidam wal baqa. Wali annahu tanzilul wujud anil awwaliyati wal iftitah. Karena kidam itu menafikan atau mensucikan sifat wujud daripada awal permulaan atau ya pembuka. Kama anil baqa tanzihuhu anil akhiriyati wal ikhtitam. Sebagaimana sifat baqa itu membersihkan ya atau menafikan keakhiran dan keakhiran. Jadi ya pertama dulu kemudian terakhir gitu. Jadi ada dua alasan di situ. Annahu dalil wa annahu awal gitu. Nafyu al-awwaliyah. Fa in qulta ayajibul kidamu likidamihi fala yakunu lahu iftitah. Apakah wajib al-kidam? Maksudnya kidam di sini itu ya la awwala lahu gitu. Bukan di mana tulul mudda, bukan. Likidamihi ay li sifati kidam lillah. Fala yakunu lahu iftitah. Sehingga tidak ada iftitah untuk sifat wujud bagi Allah. Qultu na'am, ya wajib. Id law kana likidamihi iftitahun la lazimal huduth. Ta'ala Allahu an dhalika. Walamma kana al-matlubu fil aqaidil bastu wa adamul iktifa'i bil malzumati an lawazimi ha nassa syekhu ala aqidatil mukhalafati. Ini juga karena akidah itu tidak cukup untuk diterangkan malzumat saja, iktifaan bil malzumat ala an lazimat, maka beliau memperincikan sifat wajib bagi Allah itu. Faqala mukhalifun li khalqihi wa in kana ma qablahu yastalzimu. Meskipun sebelumnya sifat-sifat sebelumnya itu yastalzimu hadhihi sifat, karena la yujadu syai'un minal hawadithi an yakuna wajiba al-wujud wala al-qidam wala al-baqa. Maka ini lazim lah dari sifat yang sebelumnya. Wal mukhalafatu 'inda al-mu'allifi min awsafis sulubi kama sarraha bihi fis sughra. Dan sifat mukhalafah menurut muallif yang Sanusi adalah termasuk sifat salbiyah sebagaimana yang diterangkan di surah. Fa makna kaunihi mukhalifan li khalqihi annahu laysa min jinsil ajram wala sifatiha al-a'rad wala min ghairihima in wujida fil makhluqat.
wala huwa fi jihatin al-jirmi ila akhir ma dzukira fi syarh surah allati hiya kasyarhi li hadhihi hadhihi ar-risalah atau ya risalah lah. Makna kaunihi kaunillah mukhalifan li khalqihi, bahwasanya Allah itu laisa min jinsil ajram. Zatnya itu bukan ajram. Ajram itu apa ya? Ma ya'khudhu hayyizan minal faragh. Ya, seperti jirmul manusia ini, tubuh manusia, batu semuanya lah. Itu kan ya'khudhu hayyizan minal faragh. Di menempati suatu ruangan gitu. Zat Allah itu tidak seperti itu. Wala sifatiha al-a'radiyah. Al-a'radi. Dan juga tidak seperti sifat daripada ajram tersebut. Misalnya punya laun atau tinggi, besar, bukan. Wala min ghairihima in wujida fil makhluqat. Dan juga tidak sama sekali seperti apa yang ada di bumi ini. Ya, apa yang ada di alam ini. Wala huwa fi jihatin al-jami, tidak di suatu jihad. Ila akhirima dzukira fi syarhi as-surah allati hiya ka syarhi hadhihi. Karena apa, semuanya itu ya mumathilun, kalau diartikan ada yang menyamai ya mumathilun. Jadi Allah itu mukhalifun li khalqihi. Sehingga ada makulah yang mengatakan kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Jadi apa yang terbesit di benakmu tentang hakikat Allah itu, Allah tidak seperti itu gitu. Laisa kamitslihi syai'un. Ini ayat ini. Wal muradu annahu mukhalifun lil khalqi fil haqiqati. La fi umurin zaidatin alaiha ma'at tamatsuli fiha. Jadi Allah itu mukhalifun lil khalqi fil haqiqah. Fi haqiqatihi mukhalifun li jami'i li khalqihi. Bukan maksudnya mukhalafah di sini itu mukhalafah yang zaidah. Ada yang sama tapi mukhalafah yang zaidah. Bukan. La fi umurin zaidah alaiha ma'at tamatsuli fiha. Bukan. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini ayat dalil naklinya ya, yang qat'i daripada akidah ini. Beliau mendahulukan laisa kamitslihi syai'un. Ini di antara nuktah daripada ayat ini. Beliau mendahulukan nafi, kemudian isbat wa huwas samiul basir. Kenapa? Karena takhliyah itu muqaddamatun ala tahliyah kama taqaddam. Dan juga kalau kalau ayat ini itu isbatnya didahulukan, misalnya innahu huwas samiul basir, itu mungkin di antara kita di pertama memahami itu, oh berarti sama ya, kita juga bisa mendengar gitu, bisa melihat, jadi ada kesamaan. Nah, oleh karena itu di antara nukta ini tuh menafikan kesamaan itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan juga di antara nukta di sini ayat nafi di sini laisa kamitslihi itu raddun alal mujassimah. Mujassimah kan mengatakan ya Allah itu seru, ya mirip dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir itu raddun ala al mu'attilah. Mu'attilah yang menafikan beberapa sifat atau semua sifatnya. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifat makna. Sifat makna. Wassami'ul basir. Ini secara sore ini ada di Quran. Sami'ul basir. Maka fa'in kulta al-mukhalafatu tajibu li dhatihi kama tajibu li sifatihi. Fama alladhi yukhadhu min kalamil musannif
Mukhalafah, pertanyaannya. Mukhalafah itu wajib adanya mukhalafah di dalam zatnya Allah. Sebagaimana mukhalafah itu wajib bagi sifatnya Allah. Kemudian dari mana bisa diambil dua kaidah penting ini daripada kalam musannif, yang mana beliau hanya mengatakan mukhalifun li khalqihi. Umum kan? Jawabannya kultu umumul mukhalafah walidzalika. Jadi diambil dari umumul mukhalafah. Mukhalifun li khalqihi. Sedangkan dibaca dulu. Walidzalika hadzafa muta'allaqa mukhalifun wa lam yakul fi dzatihi wala fi sifatihi kama taqarrara fi fanil bayan. Maksudnya fi fanil bayan ini fi fanil balaghah ya. Karena ilmu balaghah itu dibagi menjadi dua, ada ma'ani, bayan, bayan. Kalau badi itu mulhaqatun saja. Laisa minal balaghah wa innama ulhiqat bi ilmil balaghah. Nah, min itu lagi al-mu'taqaddimin ilmu bayan. Maksudnya ya ilmu balaghah yashmalu fannain. Ya, yang seperti yang spesifik itu fi fanil ma'ani, karena di situ disebutkan muta'allaqatu fi'lin. Sebagaimana dikatakan di Jauhar Maknun itu, isna wa fihi dzukira isnadu musnadun ilaihi musnadu wa muta'allaqatu fi'lin turadu. Nah, di antara nuktah membuang muta'allaqatu fi'lin. Muta'allaqatu fi'lin itu macam-macam, bisa maf'ul, bisa huruf jar dan lain-lainnya. Di antara nuktahnya itu li ifadatil umum. Nah, seperti di sini juga. Mukhalifun li khalqihi. Umuman sawa'un kana fi dzatihi aw sifatihi aw fi af'alihi. Nah, jadi dari situ diambil. Fa in qulta yujadu fi ba'di nusakhi hadhihi al-aqidah wal mukhalafati lil hawadithi fa ayyuhuma aula. Ada di beberapa naskah makhtutat ya. Naskah kitab matan ini lafad al wal mukhalafati lil hawadithi. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Apakah mukhalifun li khalqihi atau al wal mukhalafati lil hawadithi? Jawabannya hadhihi aula. Maksudnya naskah yang terakhir ini tuh lebih bagus. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, ahaduhuma insihabu hukmil wujubi alaiha. Jadi dia ataf kepada lafaz wajib tadi. Ilam annallaha wajibul wujudi wal qidami wal baqai wal mukhalafati. Ai wajibul qidam wal baqai wala kadzalika hadhihi. Bukan jadi makna insihab di sini tuh tidak terdapat di naskah yang ada di kitab sekarang kita ini. Wala kadzalika hadhihi isyarah ila hadhihi ar-risalah. Di annahu khabarun tsanin anismil jalalah, karena menurut naskah yang kita baca ini itu khabar tsani dari anna, kan anna ilam annallaha wajibul wujud, kemudian mukhalifun. Itu wajah pertamanya. Wajah keduanya anna fihi itlaqa mukhalifun 'ala Allah taala wala kadzalika fi hadhihi. Hadhihi di sini isyarat kepada nuskha ukhra. Waqad alimta anna asma'allahi tauqifiyah. Jadi wajah keduanya karena di dalam naskah ini mukhalifun, penggunaan lafaz mukhalifun di khalqihi itu menyebabkan apa ya?
itlaku ismin lam yarid bihi asyar'u. Jadi menggunakan atau menggunakan suatu lafaz yang tidak ada dari syariat, dari syar' imma minal Qur'an atau minas sunnah, awal minal ijma', kemudian digunakan untuk yutlaqu alaihi ismun min asma'illah. Fahada ala madhabis sahih la yajuz gitu. Mukhalafah seperti ini itu tidak ada mukhalafah sahih ya. Itu tidak ada di naskah yang lain ini. Waqad alimta anna asma'allahi tauqifiyah. Ya, tauqifiyah. Wallahu alam bisawab. Sudah. Oke, makasih banyak Mas Fuad. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau iskal, marhaban. Bisa langsung open mic atau raise hand. Mungkin saya ada pertanyaan, Mas Fuad. Ya, silakan. Ini Mas Fuad. Apa namanya kan? Eh, Contoh kan misalkan ya sifat ma'ani kan ya, sifat ilmun. Apakah boleh sifat disifati dengan sifat? Contoh misalkan ilmu Allah itu sifatnya kodim atau kudrah Allah sifatnya kodim. Nah kayak gitu loh. Itu kan berarti kan sifat disifati dengan sifat. Nah itu boleh atau tidak gitu. Apakah kalau yang sifatnya subutiyah itu boleh, kalau yang salbiyah nggak boleh gitu. Kalau nggak salah itu di Syarus Guru ada gitu. Itu gimana Mas Fuad Hmm, jawabannya? Setahu saya semua sifat Allah itu qadim. Adapun ta'aluk-ta'aluknya itu berbeda, berbeda-beda ya tergantung sifat itu. Kalau misalnya sifat kudroh, kan ta'aluknya itu Tanjizi sama suluhi itu ya. ada anjizi sama suluhiyah. Kalau Jadi tanjizi ini ta'aluk tanjizi. itu, jadi ta'aluk itu tidak berpengaruh apakah dia qadim atau jadid karena dia itu amrun itibari. Jadi ya tidak masalah mensifati ta'aluknya. Tapi kalau sifatnya sendiri itu qadim. Gitu. Jadi semua sifat Allah qadim. Ya tidak apa-apa. Jadi saling melengkapi kan. Begitu. Oke Mas Fuad. Mas. Terus ini ada satu lagi Mas Fuad. Apa namanya? Allah. eh Tadi kan apa Imam Asy'ari ya mengatakan kalau idam dan bako itu termasuk sifat thubutiyah ya, bukan Mm-mm. sifat salbiyah. Nah itu alasannya kenapa ya? Maksudnya kok maksudnya seorang Imam Asy'ari bisa apa? Bisa tergelincir ya gitu lah. Maksudnya bisa salah memahami makna idam dan bako gitu. Kok bisa dikatakan sebagai sifat thubutiyah gitu. Mungkin ada alasannya gitu. Ada sih alasannya. Jadi ya, ya gimana ya? Bisa nggak kita mengatakan tergelincir atau salah gitu? Iya, mungkin bukan tergelincir mungkin deh. Ya, mungkin beda. Soalnya kan istihad juga kan. Jadi ini ya eh, nggak terlalu urgen lah. Jadi kan termasuk min masail al-ma'rifiyah gitu. Jadi nggak termasuk masail yang al-usuliyah. Hmm. Nah, ini ada ya di kitab lain ya. Kitab namanya Syarhu Tayyib bin Kiran ala Tauhid Imam Ibni Ashir. Beliau mensyarahi khusus kitab akidah. Ini dulu sering dibaca ini di Maroko ini. Hmm. Setiap
ba'da maghrib sampai isya. Hatam, kemudian diulang lagi, hatam diulang lagi. Sampai ada yang memberikan hasyiah kepada kitab ini, namanya Al-Wazani. Siapa nama lengkapnya ya? Pokoknya nisbahnya ke Wazan. Wazani. Itu kitab yang penting. Banyak fawaid di sini. Dan diantaranya itu ini, tadi itu. Kenapa alasan ya? Alasan Imam Ash'ari mengartikan dan juga Ibni Kulab mengartikan dua sifat tadi itu sifat maknan yaitu wujudi dan juga ada di sini diterangkan apa ya wajhu do'fihi tapi saya masih belum belum sampai ke situ belum Hmm. baca semuanya jadi ya adalah di sini teman-teman bisa dibuka di kitab ini ada PDF-nya ada juga kalau mau beli bagus. Dia apa maksud Syarhut Thayyib bin Kiron? Ya Tayyib bin Kiran Oh. Syarhu At-Tayyib bin Kiran ini kebanyakan sanad-sanad keilmuan itu dari beliau semua nih. Hmm. Beliau punya kitab di ilmu bayan ya, namanya kitab Isti'arah. Isti'arah Ibni Kiran itu disyarai oleh muridnya sendiri namanya Al-Buri. Kemudian dihasyiai sama siapa itu rupanya. Itu juga penting juga. Itu mau tamat juga di madrasah-madrasah di hafal juga. Madrasah Maghribiyah. Oke, makasih Mas Fuad. Mungkin dari Nah, teman-teman ada yang mau bertanya. tuh tambahan Ya. curhatan juga nggak apa-apa. 'Penjelasan saya ini enggak eh, apa namanya kecepatan atau kurang Enggak sih, pas menurut saya pas sih Mas. pas ya? Pas, pas, pas. Cuman mungkin ini ya Mas Fuad, Apa? apa namanya kayak apa namanya? Kadang mungkin ada yang belum paham gitu kan kayak mustalah-mustalah. Ini loh kayak misalkan lazim, malzum gitu. Kayak gitu-gitu loh Mas Iya. Fuad. Dan kadang harus diperjelas. Wah, itu kalau mustamiknya beda-beda mustawa itu emang susah emang. Iya. Hmm. Hmm. 9 Oh ya Mas Fuad, mungkin tadi satu pertanyaan lagi Mas Fuad. Ini apa? gimana? Mengenai jirem. Apa namanya? Nah, jirem ini juga para ulama itu tadi kan Mas Fuad mengartikan apa? Jirem itu at-tahayyuz ya. At-tahayyuz, main Iya, tahayyuz. akhadha hayizan minal faruq ya. Nah, itu. Nah, itu apa namanya? Para ulama ada beda pendapat gitu mengenai mengenai jirem. Apakah Mhm. semua yang tahayyuz atau mutahayyuz itu jirem? Kalau lazimnya dari tarif ini iya. Kalau ada tarif lain nggak tahu sih gimana tarif lainnya itu. Nah, kalau bedanya jirem sama jauhar itu apa, Mas? Sama aja. Kalau jauhar itu ini minal jirmi lakinnahu la yukosam gitu sudah nggak bisa dibagi lagi ya paling partikel paling kecil daripada jirm itu jadi jirm ini kan Jauhar terbagi murakkab ya. menjadi ya murakab jauhar murakab lah jadi jirm itu jauhar murakabnya kalau jauhar sendiri itu partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, Mas Buat. Apa Udah nggak ada pertanyaan lagi sepertinya dari teman-teman juga. oh iya bolehlah ditutup. Itu aja ya. Oke, Mm-mm. alhamdulillah temuan pada hari ini telah usai. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat keberkahan, mendapat manfaat dan bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya Amin. cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Fuad. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.